menyampaikan pertumbuhan perekonomian kuartal 1 yang 5,1%, itu terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga 4,4%, investasi 4,1%. Itu memang cukup baik pemulihannya, namun kita tentu berharap bahwa itu akan lebih tinggi. Semuanya memahami bahwa 2 tahun terakhir pandemi memang menyebabkan luar biasa dampaknya, sosial, ekonomi di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Dan tahun 2021 meskipun dengan pemulihan ekonomi yang mulai terjadi, kuartal terakhir kemarin tumbuhnya 5,2%, sekarang 5,1%. Jadi udah 2 kuartal tumbuh di atas 5%, itu baik. Tapi itu tidak hanya makro, mikronya karena pertumbuhan ekonomi itu diukur dari tadi. Sisi permintaan adalah konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah. Nah, konsumsi masyarakat masih tumbuh tadi 4,4% untuk tahun 2002 kuartal 1. Beberapa yang kita lihat sebagai indikator perbaikan di kuartal 1 ini adalah pertama, pertumbuhan ekonomi ini telah menciptakan kesempatan kerja sebanyak 350 juta baru. Makanya pengangguran menurun dari 6,26% ke 5,83%. Angka 5,8% itu masih lebih tinggi sebelum pandemi itu di 4,9%. Jadi kalau Anda mengatakan belum sepenuhnya sembuh, betul. Tapi bahwa kita sudah mulai membaik juga betul. Kan kayak gitu, karena semuanya proses pemulihan ekonomi itu memang berjalan dengan program-program yang dilakukan pemerintah. Baik itu untuk penanganan COVID-nya maupun di dalam rangka untuk memperbaiki kesejahteraan. Investasi tadi tumbuh 4,1%. Itu bagus dibandingkan kondisi kontraksi tahun 2020 atau awal tahun 2021. Namun itu belum cukup tinggi, makanya tadi kesempatan kerja baru 350 juta yang tercipta. Kita membutuhkan berapa karena angkatan kerja itu naiknya 4,2 juta, sebagian terserap oleh kesempatan kerja yang tercipta baru. Kita harus bisa menciptakan kesempatan kerja lebih banyak. Mengenai kondisi rumah tangga tadi yang disampaikan, selain angka agregatnya tadi secara nasional naik konsumsinya 4,4%, kenapa itu terjadi? Satu, karena pandeminya bisa dikendalikan, dan itu adalah hasil kerja bersama pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wapres, seluruh kabinet dan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Setiap minggu kita monitor, seperti yang kemarin juga dilakukan oleh Bapak Presiden di sidang kabinet, sehingga pandemi kita ini sekarang sudah menurun sangat tajam. Bandingkan di Amerika yang saya baru saja ke sana dan tertular di sana ya COVID-nya. Itu enggak saya underestimate capaian kita yang baik, atau RRT yang sekarang masih bergulat untuk menekan jumlah COVID-nya. Jadi kita jangan menganggap bahwa jumlah COVID yang rendah ini ya sudah wajar, enggak juga gitu. Karena banyak negara masih struggle untuk menurunkan COVID. Kalau jumlah COVID-nya menurun, kita bisa lihat masyarakat mulai melakukan kegiatan. Dan itu artinya seperti kemarin 84 juta masyarakat mudik pasti menimbulkan kegiatan ekonomi. Jadi concern pertanyaan Anda mengenai kondisi ekonomi rumah tangga secara bertahap akan membaik, terutama kelompok menengah bawah. Karena kalau menengah atas dilihat dari indikator dana pihak ketiga, tabungan mereka di perbankan sebetulnya naik, tumbuh 10%. Jadi memang perhatian kita Bapak Wapres hari ini mengenai stunting memang di kelompok menengah bawah ini. Nah, apa yang perlu kita waspadai dalam proses pemulihan ekonomi ini? Karena memang seluruh masalahnya belum selesai, ini kan proses bertahap. Yang harus kita waspadai ya COVID-nya harus tetap dijaga rendah. Yang kedua, ini ada tantangan baru, inflasi seluruh dunia naik. Kenapa inflasi seluruh dunia naik?
karena ada permintaan terhadap komoditas yang melonjak karena negara-negara maju pulih ekonominya cepat, supply-nya nggak nututin, ditambah dengan perang di Ukraina yang menyebabkan supply dari energi dan pangan juga terkena, sehingga meningkatkan lebih tinggi lagi harga-harga tadi. Nah, ini berimbas ke Indonesia nggak? Iya, ke seluruh dunia. Sekarang ini negara-negara emerging, inflasinya semuanya sudah di atas, ada yang 8%. Bahkan kalau Anda bicara tentang Turki, Brasil, itu tinggi banget, Meksiko dahan. Indonesia masih 3,5%, kemarin disampaikan oleh BPS. Namun kita waspada, beberapa barang, terutama barang makanan tadi yang mempengaruhi stunting, harus kita waspadai. Yang kedua, inflasi yang tinggi pasti akan menyebabkan respon kebijakan moneter, yaitu kenaikan suku bunga. Ini pasti akan mengerem pemulihan ekonomi. Jadi poin saya tadi, PR kita masih ada yang harus kita selesaikan dan muncul tantangan baru. Nah, rapat hari ini mengenai stunting melihat secara lebih tajam apa yang sudah kita capai, apa yang belum dan harus diakselerasi, dan bagaimana koordinasi lebih baik. Tadi disampaikan oleh Bapak Wapres untuk mencapai penurunan stunting 3%, ya, dalam hal ini kita perlu tadi satu, koordinasi untuk pendataannya. Karena anggaran terbesar ada di Kementerian Sosial, yaitu dalam bentuk bansos untuk PKH dan bantuan yang lain, BLT, yang sekarang ditambah. Karena tadi Anda mengatakan masyarakat di bawah berat. Betul, dan oleh karena itu pemerintah menambah bansos. Bansos ini sekarang hampir comparable dengan tahun lalu, terutama untuk kelompok. Bahkan pemerintah, Bapak Presiden, Wapres menginstruksikan untuk pedagang kaki lima ditambahkan, UMKM ditambahkan. Ini semuanya adalah karena kita tahu dan seperti yang Anda sampaikan, di bawah belum tentu pulihnya secepat mereka yang ada di menengah atas. Yang kedua, data tadi ya. Yang kedua, penggunaan anggarannya harus lebih sinkron. Tadi karena belanja ini lebih dari 34 triliun ada di 17 kementerian. Ada yang betul-betul direct stunting, ada yang supporting stunting. Itu harus diyakinkan mereka koordinasi. Terutama sampai level kepada desa, tadi Kepala BKKBN minta di desa, dana desa itu harus juga ikut mengurangi jumlah stunting, karena kita mentransfer hampir 70 triliun dana desa. Itu kan sebagian kemarin dikonversi menjadi BLT, karena pada saat masyarakat kita ingin langsung diterima dan dinikmati oleh masyarakat desa, terutama yang tidak mampu tadi. Nah, sekarang mau dikoordinasi lebih tajam supaya sesuai dengan program stunting. Jadi Pak Wapres hari ini menginstruksikan kita semuanya supaya makin berkoordinasi dan melihat data dan juga anggarannya. Kita berharap ini bisa mengurangi stunting tahun ini 3% dan tahun depan juga terakselerasi sehingga target 14% tetap